hari ini agendanya tadi 100 hariannya Dante. Tadi habis Yasin, tahlil, terus sama ada tausiah juga gitu. Dihadirin siapa aja? Sekarang cuma teman dekat aja sama keluarga. Sama ada Papa Dante juga. Apa? Ya melihatnya ya suasananya campur aduk ya, pasti campur aduk, mikir kayak udah 100 hari aja gitu. Terus ya gimana ya, udah mulai mengikhlaskan karena udah 100 hari kan, kasihan juga kalau lama-lama kita masih meratapi gitu kayaknya. Jadi tadi kan juga dengar tausiah dari Pak Ustadz kan, kayak didoain aja gitu ya. Pokoknya 100 hari ini mencoba untuk mengikhlaskan Dante. Tapi masa berat nggak? Walaupun ada perasaan hati masih nggak menerima. Pasti gimana ya, di mulut ngomong ikhlas tapi di hati kan kita nggak tahu ya. Di hati tuh pasti masih kayak aduh gitu, kayak nggak ikhlas. Kalau di hati sih aku belum ikhlas sih, cuma makanya lagi berusaha untuk menerima. Ya gimana ya, kalau hal apanya banyak lah kan, namanya Dante kan masih kecil gitu. Aku masih yang kayak dalam hati aku tuh masih yang kayak aduh coba waktu itu nggak kesini ya, tapi tadi udah konsul sama Pak Ustadz juga kan di dalam. Iya, aku tadi makanya lama kan di dalam tuh, aku nanya-nanya banyak gitu sama Kak Syam tadi. Ya kalau aku kemarin nggak nitipin, kalau kemarin Dante itu nggak berenang, apa dia meninggal juga Pak Ustadz? Aku nanya-nanya gitu, katanya ya namanya itu takdir Allah, emang nggak bisa dirubah. Udah 100 hari ini juga apakah ada dari mimpi dan terus Mimpi kalau Dante itu sering mimpiin. Omanya juga dimimpiin. Banyak orang rumah tuh dimimpiin Dante tuh sering gitu. Momen yang bikin rindu kayak teman-temannya datang semua, kayak pas lihat teman-temannya tuh jadi kayak lihat Dante. Ada sahabatnya di dalam masih ada, terus dia nanya-nanya tadi sama Pak Ustadznya juga, kayak Dante lagi ngapain di surga katanya gitu, lagi lari-lari. Kok Pak Ustadz tahu Dante lari-lari? Dia teman-temannya masih nanya-nanya terus gitu. Makanya di dalam masih nemenin aku tadi, teman-temannya lagi main di kamar Dante. Ya tetap kuat ya, demi kelancaran semuanya gitu. Dante juga kan nanti sedih gitu kalau lihat akunya tiap hari masih murung, masih apa, Dantenya pasti kan sedih juga. Jadi ya kuat-kuatin gitu. Mengobati kerinduan juga, sering datang atau ziarah ke makamnya dan Aku tiap hari ke makam, pokoknya kalau emang lagi nggak ada kerjaan pasti aku ziarah tiap hari ke makam. Masih nyimpen barang-barang kesukaan dan masih ketuk-ketuk pintu juga nggak ada? Nah udah nggak ada sih ketuk-ketuk pintu. Cuma kalau barang-barang kesukaan Dante masih ada, masih aku simpen. Tapi ini lagi aku bagi-bagiin ke teman sekolahnya gitu, biar dirawat lah sama teman-temannya. Kayak Lego-legonya nih aku kasihin ke teman yang datang. Karena teman-temannya kan masih nanyain Dante terus gitu. Jadi aku kasih mainannya aja biar kalau mereka kangen dimainin gitu. Mungkin ini kan sebentar lagi menuju sidang. Mungkin persiapan seperti apa sudah mulai sidang? Persiapan persidangan pastinya udah aku siapin banget. Sekarang kan masih tahap 1. Kemarin aku udah cek juga, baru cek ke kepolisian. Berkasnya Dante itu masih di tahap 1. Lagi dicek sama kejaksaan, dan ada, kalau nggak salah ada kekurangan berkas itu, untuk ada tambahan BAP ya, tambahan penyidikan gitu sih. Tambahan penyidikan dari saksi ahli kalau nggak salah. Belum P21. Jadi sebenarnya berkasnya itu masih tahap 1. Kan kalau di sana kan nanti dicek jaksa, misalkan ada yang kurang dibalikin lagi gitu kan. Terus dicek lagi gitu ya, semoga aja cepat lengkap sih. Mungkin dari persiapan kita ini mungkin apa yang kurang? Mungkin kamu Aku ya yang hukum kamu atau gimana? kemarin kan cek juga, kalau nggak salah itu yang kurang keterangan, bukan tambahan dari saksi ahli kalau nggak salah itu. Nanti kalau lebih jelasnya nanti bisa diituin lagi ke kepolisian. Tapi kamu masih dimintai keterangannya nggak? Belum tahu. Dari saksi ahli kalau nggak salah. Jadi belum ada panggilan lagi untuk? Belum ada panggilan lagi untuk aku. Mungkin sudah ada kabar atau secepatnya atau beberapa harinya ada pemanggilan itu.
Belum ada info sih. Yang tahu tuh baru tahap 1 aja. Kemarin aku baru pastiin lagi soalnya. Belum lama aku baru pastiin lagi, kayak 2 hari lalu aku tanya, itu memang masih tahap 1 ternyata. Masih dicek sama jaksa berkasnya. Karena ini juga katanya kamu juga sering diteror juga kayak Hmm. gitu. Sering. Di komenan IG terus ada yang minta kamu SMS Iya, gitu. yang WA sih udah nggak ada gitu. Cuma kemarin sih ya ada lagi biasa komen-komen gitu, komen masih aja komen terus mereka pasang story kan, ada salah satu adik sepupunya apa siapanya yang aku ngaku adik sepupunya lah nggak ngerti masang story ngomong aku katanya merasa si paling korban. Kayak kan aneh ya si paling korban gitu kan aku emang korban. Dia ngomong si paling korban apa, pokoknya adalah panjang dia tulis-tulis di story. Mengganggu nggak sih, Kak? Sebenarnya nggak ganggu sih, jadi kayak lucu aja gitu kalau buat aku. Kenapa harus ngatain aku si paling korban, kan aku korbannya gitu. Anak aku kan meninggal, kok jahat banget gitu, kok jahat ya ngomong si paling korban. Harusnya kan mereka minta maaf ya sama aku, bukannya malah menyerang gitu sih. Tapi untuk komen-komenan di TikTok sama di IG sendiri mengganggu kamu nggak sih Kak? Komenan di TikTok sama Instagram sebenarnya nggak ganggu juga sih. Aku lihatnya ya lucu, itu aku bilang lucu banget lihatnya. Jadi tahu sifat aslinya, jadi keluar sifat aslinya, ternyata yang selama ini aku anggap baik, oh ternyata akhlakles kayak gitu. Kamu juga sempat kenal katanya sama keluarganya si Kenal. itu yang Aku kenal. katanya membela dia katanya waktu di TKP ya kayak. Itu yang di TKP ada sahabatnya YA, keluarganya YA, apalagi sahabatnya tuh sama aku main bareng. Jadi sama aku sama YA itu sama sahabatnya aku berteman juga, tapi ternyata sekarang tuh kayak semuanya berbalik, yang tadinya teman jadi lawan gitu. Jadi ngatain aku waktu di rekonstruksi, nunjuk-nunjuk aku, sekarang juga ya denger-denger lah desas-desus ngomongin aku di belakang gitu. Itu sahabat-sahabatnya YA yang tadinya itu juga berteman sama aku gitu. Teror-teror yang datang ke kamu? Kalau teror dari keluarga, sahabatnya pernah ada sekali ngechat aku, sahabatnya banget nih, sahabatnya YA banget, cowok gitu. Dia itu teman aku juga kan, sempat WhatsApp aku panjang banget, nyuruh aku jujur gitu. Terornya seperti apa? Aku sih sebenarnya nggak tahu ya itu teror apa enggak, tapi di WhatsApp kayak nanti gue sebarin apalah gitu-gitu, kayak dipancing-pancing. Gimana sih, kita kayaknya dipancing untuk bales gitu. Kayak gitu sih, aneh sih. Maksudku ya harusnya mereka sebagai keluarga tersangka ya harusnya punya itikat baik untuk minta maaf atau apa. Bukannya aku minta kayak minta maaf dong sama gue, enggak sih, tapi maksudnya aneh aja gitu, lo ngapain sih kayak gini gitu. Aneh. Sahabat dan keluarganya ya. Itikat baik dari pihak keluarga ya? Belum ada itikat baik. Tapi kamu udah buat laporan misalnya ngasih tahu ke pihak penyidik belum sih kalau kamu menerima teror dari keluarga? Oh enggak sih, belum. Karena aku pengennya kasus Danti selesai dulu, mungkin nanti nextnya kalau emang sangat mengganggu akan aku lanjutin. Tahap pengancaman ini Ada ancaman-ancaman nggak sih? Mungkin kayak ngancamnya kayak gini ya, aku nggak tahu itu ngancam apa enggak ya, kayak misalkan ya kita kan masing-masing punya aib ya, ya kayak nanti apa belum tahu aja mereka gini-gini gitu. Tapi aku lihat kayak dia kirim foto-foto baju gitu, baju kan pernah diposting juga kan, baju dimana yang di situ juga ada bukan baju aku gitu, kayak nanti nih saya kirim ke mamah kamu yang gitu-gitu loh. Aku bales, ya kirim mendingan tanya deh sama YA itu punya siapa, aku bales gitu. Ya kan malu sendiri ya kalau itu bukan punya aku gitu. Kekompakan kamu sama Kak Dina sendiri dan Lengkos ini seperti apa sih Kak? Ya kekompakannya sama-sama pengen YA dihukum seberat-beratnya gitu. Satu tujuan untuk si YA ini dihukum berat. Jadi ya kayak hukuman seumur hidup atau mati, yang apa sih, pembunuhan berencana. Iya, untuk efek jerah untuk YA dan keluarganya yang tidak tahu akhlak itu maksudnya. Hari ini Kalau suatu saat nanti ini bisa tembus ke sidang ini sidang mungkin dari kamu apakah selalu hadir atau gimana? Insya Allah aku akan selalu hadir. Kalau misalkan aku nggak ada kerjaan atau apa, aku pasti akan hadir. Pengen lihat langsung gimana proses persidangannya. Apa sih yang kamu harapkan mungkin suatu saat nanti dari hasil sidang? Yang aku harapkan itu diharapkan hukuman seberat-beratnya. Gitu, semoga hukumannya dia itu ya yang tadi aku bilang, aku pengennya dia dihukum seumur hidup atau hukuman mati, karena kan dia menghilangkan nyawa anak kecil gitu. Dimana hati nuraninya nih kalau misalkan hukumnya nggak adil gitu loh maksudnya. Semoga aja sih hakim nanti bisa ngasih hukuman yang seadil-adilnya. Mungkin kamu udah komunikasi juga nggak sih sama kuasa hukum kamu mengenai Pasti. kapan sih persidangan atau mungkin
Pasti, pasti. Tepatnya atau gimana? Pasti, belum ada sih, belum ada. Pokoknya belum ada jadwal sidang karena aku konsultasi sama kuasa hukum aku juga, katanya masih proses tahap 1. Ini Kak juga ada kemarin juga netizen sempat kayak demi kekompakan kamu ada beberapa orang netizen juga yang menginginkan kamu sama Kak Angger balik lagi itu seperti itu Kak. Enggak, ya ini kan sekarang kompak untuk Dante gitu. Kalau untuk balik-balik itu nggak ada sih, nggak ada niat sama sekali. Makasih ya. Sehat-sehat selalu. Kita sama mama kok. Alhamdulillahilladzi qad amata wa ahya wassalam bakhir baik Sayyidina Muhammadin wa ala yawmiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Ibu bapak jamaah walimatul husn, sekedar bahan renungan buat kita semua. Jadi tausiahnya duluan. Al-Imam Abu Durain pernah berkata kepada kita, innamal mar' orang itu, kata Al-Imam Abu Durain, akan menjadi cerita buat orang yang ditinggalkan. Itu lagi buat cerita, cerita yang bakalan kita tinggalin buat anak kita, cerita yang bakalan kita tinggalin buat suami kita. Ini lagi buat cerita. Maka ketika kita membuat cerita, buatlah cerita-cerita yang baik dalam kehidupan. Nah, ada kalimat lu, ya lu, kalau udah kasar ngomongnya pakai lu. Nah itu jangan sekali-kali digunakan. Kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah di rumah tangga kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Jadi jangan lagi kita punya anak, kita punya saudara yang hari ini sudah 100 hari meninggalnya. Itu dulu pernah buat cerita anak kita. Senyumannya kita masih lihat, kita masih ingat, kita masih terngiang. Ketika Rasulullah dengan para sahabatnya itu melihat keranda yang lagi diusung. Ini keranda lagi diusung. Ketika ada orang yang ngomongin kejelekan, ini keranda, ada yang ngomongin nih, isi keranda ini ada orangnya yang udah. Kedua, lewat lagi di samping baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang ngomong itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, wal qur'anil hakim, innaka minal mursalin ala siratin mustaqim.
المرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب قالوا طائركم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون يردني الرحمن بضر الله عني شفاعته شيئا ولا ينكرون إنكم تسمعون قيل ادخل الجنة ورأينا كفرهم يعلمون بما وقاني ربي وجعلني من المكرمين وكنا مرسلين إن آلت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون من رسول إلا كانوا به يقولون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما محضرون وآية Kalau boleh. Mas Angger melihat hari ini 100 hari Dante seperti apa Mas Angger? Melihatnya ya kita ya dengan rasa yang cukup berat ya pasti ya mengirimkan doa lah kepada almarhum. Kan juga tadi juga sekalian juga ngirimin doa ke almarhum papa saya gitu. Udah 9 tahun meninggal. Misalnya mungkin buat orang di luar keluarga 100 hari itu tidak terasa gitu. Tapi kalau buat Mas Angger sendiri 100 hari ini kan tentu pasti berat gitu. Mungkin boleh sharing sedikit. Kalau berat atau ringannya sih sebenarnya nggak tahu ya, karena memang perasaan saya tuh emang cukup ada ups ada down juga gitu. Ya kita melihatnya secara ya istiqomah lah gitu aja sih. Masih merasa nggak terima nggak sih? Oh ya pastilah nggak terima. 100 hari meninggal Dante. Oh apa Maksudnya ya, kalau terima ya pasti harus terima kalau ini, cuma kalau caranya masih nggak terima gitu. Dan ini kan seharusnya seharusnya udah ke kejaksaan nih. Saya nggak tahu nih ada kabar apa nih. Yang saya tahu terakhir itu P18 itu berarti ya nanti teman-teman cek aja di itu apa pengertiannya. jadi berharap ini segera P21 dan bisa apa ada kepastian hukum. Oh iya harus dong, karena kan begini, ahli apa lagi yang harus kita undang? Jelas kok anak saya digituin kok. Anak saya nggak diajak main Kinder Joy, enggak gitu. Maksudnya apalagi ini yang juga apa ya, selama beberapa minggu ini kan ya saya dengan Tamara bertemu, saya ingin tahu ini ada apa. Akhirnya dijelaskan bahwa benar ada ancaman itu benar, ancaman itu benar. Terus ya kita saling support lah gitu, walaupun kita ada di kursi yang berbeda, cuman kita saling support. Kalau memang ada ancaman ya tapi seperti itulah. Kalau menurut saya hukumnya itu ya ini hukum acara yang dipakai yang mana gitu. Kita mendapat maksudnya dari pihak mantan istri saya itu mendapat ancaman, kenapa tidak digubris gitu ya mungkin digubris, tapi seharusnya ada pendalaman lebih lanjut lah gitu. Apa ya kalau saya ya mungkin ada kali ya di Instagram, cuman kan memang saya kan emang nggak terlalu ngebaca komen-komen, saya nggak terlalu membaca DM gitu. Mungkin DM cuma teman-teman saya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya menurut saya sih ancaman sih
mungkin secara nggak langsung aja sih gitu ya. Saya dikata-katanya masih bodo amat sih gitu. Tadi kan Mas Ahmad juga bilang pengen nih sidang, pengen kasus ini naik sidang setelah menggunakan video mungkin apakah sudah hukuman ada atau sudah ada persiapan juga dari bawah jaksa? Oh iya, jadi begini, aduh maaf, saya tuh habis operasi sebenarnya. Selasa kemarin saya operasi sinus, jadi masih agak patah sini. Jadi begini, dari saya waktu belajar hukum acara itu kan P1 sampai P54, jadi ada P1 sampai P54 kalau nggak salah. Yang saya bingung ini kan masa perpanjangan tahanan ini udah panjang banget ini gitu, dan seharusnya sudah ada pemaparan dari teman-teman yang berwajib gitu kan untuk kejaksaan, untuk ke JPU gitu. Apa sih ini yang kurang gitu? Bagi saya sudah lengkap ya, sudah harus harus diperkarakan gitu. Nah ya memang kalau dari ancamannya cukup serem sih ke mantan istri saya sih gitu, makanya kalau saya melihat kan gini kan, kalau saya kan memang nggak ada ancaman ya, jadi bagi saya oh ya udah nih berarti ya hukumnya ya cuman ya ancaman dengan adanya apa, aduh saya nggak bisa ngomong sih gitu. Saya juga nggak bisa ngomong juga, yang pasti ancamannya cukup apa ya, cukup melukai tubuh kah? oh enggak oh itu ancaman kekerasan, oh ya itu pasti ada, itu pasti ada. Cuman kan karena ini juga ada hubungan dengan ITE juga, saya juga nggak bisa menyampaikan apa gitu. Gitu yang harus saya lakukan itu adalah dengan pembuktian gitu. Cuman kan ini kan balik lagi, nanti saya cuma bisa membantu secara support secara moral karena kita beda kursi juga gitu. Itu sih. Mas mungkin Mas Amir mungkin pernah sekali mungkin 2 kali menanyakan apakah pihak berwajib apakah ini akan secepatnya naik sidang atau seperti apa? Oke. Ada update? Oke, jadi begini, saya itu update waktu di pemakaman ibu saya. Waktu itu tahap 1, padahal waktu itu udah tahap 1, penyerahan berkas, pengecekan, tiba-tiba sekarang jadi P18 terakhir hari Kamis ditanya, Kamis minggu kemarin. Saya kaget tuh, kok sampai P18 berarti ini ada yang belum selesai, sementara masa tahanan udah habis begitu kan. Nah ini yang saya mau update lagi sih saya udah punya kuasa hukum sekarang gitu. Kalau ya teman-teman udah tahu ya, Pak Winengku. Jadi dia juga, wah ini kok sampai P18, cuman akan kita telusuri lagi gitu. Mungkin sempat komunikasi nggak sih kok kenapa sih balik lagi ke 18 dan belum ada penjelasan mungkin, atau mungkin akan ada secepatnya penjelasan? Sebenarnya kalau misalnya ada peribahasa if you know gitu. Kalau kalian tahu kenapa kayak begini. Makanya itulah saya pernah bilang, semoga negara kita itu bukan negara aristokrasi gitu. Cuman aristokrat hanya beberapa orang doang yang megang hukumnya gitu. Jadi ya tumpul ke atas gitu. Semoga ini saya nggak mau ada gunjingan segala macam terhadap pihak-pihak tertentu. Cuman semoga aja kita berdoa aja seadil-adilnya gitu. Karena kan ini bukan kasus yang biasa menurut saya. Ini yang luar biasa. Ini benar-benar luar biasa karena gini. Ini nyawa seorang anak kecil. Gitu. Tidak bisa dibandingkan dengan dengan jasa-jasa atau apapun. Ini tetap nyawa gitu. Nyawa yang hilang. Keadilan di mana? Gitu. Oke, Mas, mungkin kalau semisal suatu saat sudah P21 bisa naik sidang, apakah Mas Angger dan keluarga akan mengikuti sidang terus sampai nanti putusan? Ada baiknya teman-teman yang mengikuti sidang. Di situ teman-teman sendiri, saya berharap dengan bantuan teman-teman wartawan ini bisa melihat, bisa memahami juga dan mengerti bagaimana gini, secara normatif itu kan dihukum itu bersalah, menghilangkan nyawa, dipersidangkan, dihukum gitu. Kita menganut equality before the law gitu. Tapi ya terlalu equality menurut saya gitu, karena sudah maksudnya ya jelas walaupun tertutup ya, tapi nanti kan kalau nggak salah dari pihak ada request lah dari pihak saya tuh untuk ada yang ditampilkan supaya ini jelas di masyarakat gitu. Anak saya tuh diapain aja gitu, anak kami tuh diapain aja gitu. Makanya nanti saya lebih berharap malah lebih teman-teman yang melihat, karena
kita ini, keluarga besar Tamara itu melihat, itu sudah sangat melihat ini, aduh kok begini gitu. Yang ada di, yang gini, saya nggak bisa menyebutkan hukumannya, cuman yang tertuang saja di 340. Karena begini, kita kan juga banyak pertimbangan kayak konferensi Jenewa gitu, Geneva gitu ya, untuk kejahatan-kejahatan yang luar biasa itu kan memang panjang begitu. Tapi apakah nanti setimpal? Nanti kita bisa melihat dong bagaimana kualitas hukum di negara kita, bener nggak kawan-kawan? Gitu sih. Jadi ada gregetan juga masih, kenapa proses ini kayak berbelit-belit dan lama gitu. Kalau gregetan sih saya nggak heran sih. Saya nggak heran, emang dari pertama sih nggak heran. Teman-teman juga ngikutin dari pertama kan. Gimana kami lah biar banyak yang terkredit ya. Kita sama teman-teman wartawan. Untuk ngebantu supaya kasus ini di atas terus, di surface terus nih, ada yang melihat gitu ya. Ya teman-teman pada gregetan nggak? Gimana, gregetan nggak? Kayak iya makanya saya sangat berterima kasih sekali gitu ya, teman-teman selalu mengawal juga ya. Kalau misalnya ada kesempatan juga yang saya sampaikan itu lebih ke yang terjadi gitu ya. Saya nggak mau berandai-andai juga, tapi yang terjadi, yang dilaporkan ke kuasa hukum saya aja yang saya akan sampaikan. Mas, mungkin kan ini juga pasti reksidannya nih, apa mungkin nanti akan ada pemanggilan Kalau Nah, itulah yang agak dilematis ya. Tadi yang saya pertanyakan itu hukum acara apa yang dipakai gitu ya. Berarti kan nanti akan ada penambahan saksi lagi. Nah, itu dia saya bingung. Sepertinya udah nggak ada penambahan saksi lagi. Saksi itu udah tetap ada di satu angka gitu ya. Dan keterangan itu tuh sudah dioper juga semua kejaksaan. Cuma ini kan dikembalikan lagi kalau P18 itu kalau nggak salah ya. Ini saya kan juga udah lama nggak berpraktik juga. Dikembalikan lagi, ada pemaparan lagi tuh ke JPU gitu. Jadi kalau misalnya ada penambahan tersangka atau apa, itu nanti di persidangan akan dibuka seluas-luasnya gitu. Mungkin aku mau balik ke Ya. 100 hari ini. Dan kayak gini kan, 100 hari ini momen-momen berapa sih yang membuat kerinduan terhadap dan itu di dalam? Kalau untuk rindu mungkin cuman saya sama Dante aja sih yang tahu ya. Saya menyimpan saya sama Dante aja. Yang sekarang saya lagi fokuskan, yang saya lagi bener-bener fokuskan ya persidangan ini aja sih sebenarnya. Karena ini semacam kayak tugas saya sebagai orang tua. Begitu. Jadi kalau misalnya masa-masa sama Dante, insya Allah saya sudah ikhlas, tapi bukan perbuatannya yang saya ikhlas. Gitu. Saya kehilangan ya udahlah, bukan ya udahlah saya nggak kesel. Saya kesel mah kalau nangis mah ya udah, saya udah bilang nangis. Kalau untuk nangis, saya udah kehilangan ibu saya, nenek saya udah kehilangan saya kedua, dua nenek saya kehilangan, ibu saya kehilangan, anak saya kehilangan gitu. Ya mungkin bagi orang-orang mungkin kayak wah gila nih, saya juga melihat orang sih, nggak usah dikaitkan lah kayak wah ini mungkin ada, ini enggak, itu semua udah panggilan Allah semua gitu. Ini apa sih yang akhirnya bikin Mas Anggir kuat? Mungkin kalau luka itu abses ya. Apa sih ya, udah mati rasa sih. Kalau mati rasa ya mati rasa pasti. Sama pembelajaran, kalian semua hidup di dunia ini pasti kehilangan seorang, pasti ada yang berpulang. Ya mungkin saya salah satu orang yang dikomboin nih, pulangnya banyak gitu ya. Ya tapi di balik semua itu ada pelajarannya gitu. Di balik senyum saya, di balik ya kita bercanda-bercanda sekarang gitu ya. Setengah formil lah. Ya tapi banyak pelajaran yang saya ambil. Apalagi ya tentang bagaimana kondisi kondisi hukum kita sekarang sih. Ya terakhir itu doang sih dimimpin yang
Bapak jangan sedih itu H-2 ibu saya meninggal gitu. Ini hari ini atau minggu ini tuh ya mimpi lagi. Enggak. Saya minggu ini saya operasi. Jadi 4 hari saya tuh 10 tulang muka itu dipotong. Ada 20 polip sama satu jamur di otak belakang. Jadi saya tuh hampir meningitis sebenarnya. Gitu. Penanganan tuh baru kemarin. Tidak langsung itu menyerapkan Apa? hikmah yang dalam ya Mas dengan apa dan apa ketika itu menginginkan dada ada menyerapkan sesuatu makna yang dalam juga kan Anda sendiri. Ya kalau untuk kita berhubungan balik lagi kalau kita untuk menghubungkan untuk ke hal mistis saya kurang percaya yang seperti itu. Tapi saya tidak terlalu mendalami. Yang penting saya sholat segala macam itu ya udahlah itu di jalannya Allah. Qadratullah lah saya begitu. Cuman kalau misalnya untuk yang ya mungkin waktu itu Dante itu menyuruh saya sabar mungkin mau ada yang terjadi sih. Ya akhirnya ya terjadi itu. Ya bukan berarti Dante yang ngambil ya, itu Allah yang ngambil gitu. Bukan anak saya yang ngambil, enggak, itu Allah kok yang ngambil. Gitu. Akhirnya netizen melihat Mas Anggir dan karena sama-sama berjuang menjalin dada dan menjalin Dante. Mungkin mereka berpikir seandainya Mas Anggir bisa bersama lagi dengan Kamara untuk kepentingan Dante untuk menjadi sebuah karya ini seperti apa? Udah kan? Ini di mana nih? Sebenarnya tuh banyak salah. Iya. Oh, rujuk. Itu Mas. Kalau rujuk Kembali karena melihat sama-sama kompak dan mencari keadilan bersama. iya, jadi kan sebenarnya kan memang startnya aja mungkin yang salah ya kita berdua ya. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Gitu ya. Jadi caranya berbeda ya karena saya kan juga nggak tahu ini siapa si pelaku. Saya boleh bilang pelaku karena memang udah saya anggap udah terbukti gitu. Dia siapa gitu kan. Mungkin yang pertama itu mungkin berbeda kita caranya gitu. Tapi kalau misalnya untuk masalah rujuk mungkin enggak sih. Kita hanya menjalin hubungan baik aja demi Dante. Apa yang memberatkan? Hah? Apa yang memberatkan hal itu? Mungkin kita udah nyaman di teman kali ya. Kayak sekarang itu udah bisa ngobrol lagi gitu. Karena pertama kali bertemu lagi sama Tamara itu kan ada mamah juga gitu ya. Saya sendiri ada mamah. Kita ngobrol udah akhirnya kayak biasa lagi. Kayak teman aja udah. Lucy gitu. Cuman kita sambil bilang ya mau bagaimanapun ya luka ini nggak akan sembuh gitu. Luka ini nggak akan sembuh, luka di hati kamu juga nggak akan sembuh. Ya mari kita sama-sama kita harus harus terbuka lah gitu. Makanya setelah saya tahu ada beberapa kali, makanya sempat yang kemarin ya ada sebenarnya ini juga ini sih salah satu bentuk dari ada kayak penahanan kepentingan lah istilah begitu. Jadi saya waktu awal-awal itu saya kan ditekan tuh, ya kan? Tapi sih bodo amat kan, gitu. Saya nggak peduli, mau tuh saya nggak terlalu, karena saya tahu ini nanti aja deh, ini anak saya dulu nih diurusin, gitu. Kok ini saya lagi memperjuangkan ini kok si pelaku ini kok itu bisa kemana-mana, maksudnya bukan kemana-mana dalam arti tuh menekan secara ini. Cuman ya waktu itu ya karena saya nggak terbiasa bermain sosial media ya gitu ya, saya bodo amat, yang penting saya ke Polda, ini orang harus dia tersangka. Melihat apa keluarga YA dan mereka seperti apa ya? Ada perasaan ini nggak merasa bersalah dan malah mereka ada perasaan ini juga. Ya kalau saya sih begini aja ya. Saya sih waktu itu berharapnya ya yang tahu itu memberikan keterangan, dipanggil juga gitu. Ya cuman ya persepsi teman-teman aja gimana gitu. Persepsi. Nah ketika ini tadi netizen berdoa dan minta doa yang baik, Iya. berarti Mas Anggir Amin. bisa bersatu lagi dengan Kamara mengiyakan atau seperti apa? Ya saya kan bukan Tuhan gitu. Dan saya juga perlu banyak berbenah di diri saya, diri Tamara juga, di masing-masing pribadi juga kita juga harus berbenah gitu. Tapi kalau dari pribadi saya sendiri saya masih berpikir itu masih jauh sekali begitu. Terakhir itu aku sama yang sama Mas Anggir buat Dante satu hari apa yang udah kesini misalkan buat Dante Tungguin bapak di sama Nabi Ibrahim kan lagi diurus dia tuh
sama Nabi Ibrahim. Tungguin bapak, tolongin bapak nanti kalau bapak masuk neraka. Terima kasih. Ya, ada lagi? Udah. Terakhir nama-nama. Akhirnya 3 kali. Katanya dari jam 5 ya? Enggak, kita maghrib. Sorry. Aman bang. Aman mas, tenang aja mas. Tadi saya jam 5 masih di RSPI. Masih Hah? Kontrol ininya mas. Masih nyetor darah. Ini masih darah. Parah masih. Hah?